Halo Sobat Otomotif, perkenalkan saya Isra. Saya hari ini akan berbagi sedikit pengalaman tentang aplikasi peminjaman alat berbasis Google. Ingin tahu bagaimana cara kerja aplikasi ini? Yuk simak video berikut ini. Aplikasi ini menggunakan Google Sites sebagai home-nya. Nah, terus kita lihat di bagian home yang ada di peminjaman alat. Di sini sudah disiapkan berbagai macam informasi tentang peminjaman alat. Terus di bagian bawah di sana ada list layanan bengkel. Sekarang kita buka. Di bagian nomor 1 ada formulir pengajuan. Nomor 2 ada status pengajuan dan verifikasi. Nomor 3 ada riwayat alat bahan dan belum kembali. Nomor 4 ada riwayat alat dan bahan. Dan nomor 5 ada riwayat orang yang mengajukan. Baiklah, kita masuk ke layanan bengkel yang pertama, yaitu formulir pengajuan. Sekarang kita pilih formulir pengajuan. Di bagian formulir pengajuan, di sana sudah terlihat informasi mengenai ketentuan pada saat kita pengajuan. Kita tekan berikutnya. Nah, selanjutnya di sana ada jenis pengajuan. Kita pilih jenis pengajuan. Di jenis pengajuan ada 4 pilihan. Yang pertama adalah peminjaman, yang kedua pengembalian, yang ketiga pemakaian bahan, dan yang keempat adalah pengembalian bahan. Sekarang kita pilih peminjaman alat. Selanjutnya di sana ada syarat dan ketentuan. Nah, sekarang kita pilih saya setuju dengan ketentuan di atas. Selanjutnya orang yang mengajukan ada 2 jenis, bisa siswa, bisa guru. Sekarang kita pilih siswa. Dan berikutnya. Nah, di sana di bagian nama siswa, sekarang kita pilih. Di sini datanya adalah banyak sekali, dari nama siswa kelas 10 sampai dengan nama siswa kelas 12. Nah, agar mempercepat kita dalam pencarian, kita tekan titik 3 di atas. Kemudian kita cari di halaman. Kemudian kita ketik nama yang kita inginkan. Nah, di sana ada terlihat 1/2, ini menandakan ada 2 kesamaan pada saat kita pencarian. Kita tekan panah ke bawah untuk pengecekan. Nah, di sana ditemukan Raihan Abdullah di 10 TAB. Kalau itu udah cocok, kita tekan, kita pilih. Kita pilih berikutnya lagi. Kita masukkan nomor HP aktif. Dan berikutnya, nah, terus kita masukkan nama alat bahan yang kita inginkan, kita tekan pilih. Di sini juga sama, ada banyak sekali pilihan untuk alat dan bahan. Untuk mempercepat pencarian, tekan titik 3, cari di halaman, kemudian kita masukkan nama alat yang kita inginkan. Di sini ada muncul 1/6, artinya ada 6 alat yang sama dengan yang kita cari. Tekan panah ke bawah. Oke, udah muncul. Di sana ada berbagai macam vernier. Sekarang kita pilih saja yang kita inginkan, umpamanya 300 mm. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke nama guru pengajar pada saat itu. Kita pilih sudah. Kita masuk lagi ke nama toolman pada saat itu. Selanjutnya di bagian sini kita input jumlah barang yang kita pinjam sekalian status alat pada saat itu. Namanya kita pinjam dalam statusnya baik adalah 2 alat. Rusak tidak ada, kita kasih 0. Hilang tidak ada, kita kasih 0 juga. Sisa juga tidak ada, 0.
satuan PCS. Nah, terus ke bawahnya lagi, kalau kita lihat di sana ada foto alat bahan, kita tinggal tambahkan saja, kita foto. Terakhir nanti di bagian bawah kita foto diri kita atau foto wajah kita pada saat kita meminjam alat dan bahan. Selanjutnya tekan kirim. Nah, demikian untuk pengajuan alat. Setelah kita input data di formulir pengajuan, selanjutnya kita kembali ke home, terus masuk ke layanan bengkel. Nah, kemudian kita cek status pengajuan tadi di bagian yang nomor 2, yaitu status pengajuan dan verifikasi. Sekarang kita pilih status pengajuan dan verifikasi. Baik, di bagian status pengajuan dan verifikasi, kita masuk ke data spreadsheet dalam bentuk tabel. Di sana ada timestamp, ada jenis pengajuan, ada nama guru dan tendik, ada nama siswa, ada nama guru pengajar, ada nama alat, ada foto siswa dan foto alat, kondisi alat, dan jumlah alat yang dipinjam, satuannya, verifikasi toolman, dan terakhir adalah WA. Baik, di sana sudah dibedakan secara otomatis. Kalau peminjaman dia warna biru, kalau dia warna merah adalah pengembalian. Nah, untuk yang warna pink ini adalah untuk bahan. Bisa kita geser ke paling bawah adalah data yang terakhir di input. Oke, kalau kita lihat di sana data yang terakhir di input adalah dari Raihan Abdullah. Alatnya namanya adalah vernier caliper 32 cm. Dia sudah melakukan peminjaman warna biru dan pengembalian warna merah. Di sana juga sudah terlihat foto alatnya. Bisa kita cek di sini foto alat yang dipinjam. Oke, sudah terlihat fotonya ada. Terus foto siswanya juga sudah terlihat di sini. Oke, sudah ada. Untuk status alatnya ada 2 yang dipinjam, kondisi baik, selebihnya 0. Terus untuk satuannya PCS. Nah, di sini toolman tinggal melakukan verifikasi secara manual apakah sudah sesuai atau tidak. Jika sesuai, dia tinggal mengetik OK. Jika tidak sesuai, dia tinggal mengosongkan atau ketik X. Nah, terus di bagian WA, di sana jika ada sesuatu hal yang diperlukan, toolman nanti bisa langsung menghubungi siswa ke WhatsApp atau WA dengan cara mengklik link biru di sana. Nanti secara otomatis dia langsung terhubung ke WA yang bersangkutan. Nah, itulah untuk verifikasi dari toolman. Setelah toolman melakukan verifikasi terhadap pengajuan yang diajukan, pengajuan yang diajukan tadi bisa di OK dan bisa di X atau dikosongkan. Jika di OK, maka secara otomatis data pengajuan akan masuk ke sistem. Baik, kita cek ke sistem yang ketiga, yaitu riwayat alat bahan yang belum kembali. Sekarang kita pilih yang nomor 3. Nah, di sini kalau kita lihat terdiri dari 2 tabel. Ada tabel biru yaitu peminjaman, dan ada tabel merah yaitu pengembalian. Nah, di tabel biru kalau kita cek di paling atas, di sana secara otomatis sudah terdata
jumlah orang yang belum mengembalikan ada 2. Nah, angka 2 di sini secara otomatis akan muncul berdasarkan kelengkapan pada saat dia melakukan data peminjaman dan pengembalian atau yang sudah diverifikasi oleh Toolman. Di sana ada warna merah. Warna merah ini menandakan bahwa ada alat yang belum dikembalikan. Nah, di bagian tabel baik itu peminjaman dan pengembalian, di sini tertera ada tanggal, ada nama alat, status alat, foto, dan WA nanti yang bisa langsung dihubungi juga lewat sini. Terus di bagian tabel pengembalian juga sama. Nah, sekarang kita cek ke data yang terakhir. Nah, di sini kita lihat di data yang terakhir atas nama Rayhan Abdullah, dia sudah melakukan peminjaman, datanya sudah masuk. Terus di pengembalian juga datanya sudah masuk. Nah, otomatis dia tidak dimerahi. Jadi nanti kalau dimerahi berarti dia datanya tidak lengkap. Nah, sekarang kita coba kita simulasikan si Rayhan ini kondisinya dia belum mengembalikan alat. Oke, kita kembali ke data verifikasi. Oke, di data verifikasi yang paling bawah atas nama Rayhan Abdullah, warna merah adalah pengembalian. Kita verifikasi dia X. Nah, kita cek di data di sini, data barang yang belum kembali, apakah dia diwarnai merah. Ternyata betul, Rayhan Abdullah diwarnai merah. Terus status di atas juga secara otomatis terdata 3 yang belum kembali. Nah, terus di sini juga kalau kita cek di tabel merah, data peminjamannya ada tapi data pengembaliannya kosong karena di X tadi, atau dikosongkan juga bisa. Nah, itu adalah cara mengetahui apakah alat ini sudah kembali, sudah lengkap dikembalikan atau tidak. Setelah kita mengetahui mengenai kondisi alat yang sudah kembali maupun yang belum kembali, sekarang kita juga bisa mengetahui riwayat alat per itemnya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita masuk ke layanan bengkel yang keempat, yaitu riwayat alat dan bahan. Nah, di bagian sini sudah terlihat nama alatnya, yaitu alat ukur mekanis radiator cup tester. Nah, di sini kalau kita lihat tabelnya ada tanggal, ada nama, terus ada jenis, ada foto, ada status alat, ada nama guru pengajar pada saat itu, ada nama toolman-nya, dan terakhir ada WA yang bisa dihubungi. Nah, untuk alatnya ini nanti bisa diganti. Cara menggantinya dengan mengganti nomor yang biru di atas sebelah kiri. Nah, nomor ini di mana dapatnya? Nah, dapatnya nanti kalau kita cek di bagian data spreadsheet di bawah ada 2 sheet, yaitu di bawahnya ada data sheet nomor alat. Nah, kita pilih saja data sheet di bawah nomor alat. Nah, di sini nomor di sini maksudnya adalah nomor pada saat melakukan peminjaman dan pengembalian. Jadi nomor ini akan muncul berdasarkan peminjaman dan pengembalian. Kalau kita cek di sini banyak sekali datanya. Sedangkan alat yang kita ingin cari
agak susah mencarinya. Nah, bagaimana melakukan pencarian berdasarkan nomor? Kita bisa melakukan kembali lagi, kita tekan titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kita pilih cari dan ganti, terus kita pilih umpamanya namanya alatnya adalah Vernier. Oke, sudah muncul Vernier kaliper. Di sana ada terdata 46 nama yang sama. Sekarang kita cari apakah Vernier kaliper yang 15 ini. Kalau tidak sesuai, kita geser panah ke bawah. Sama, di sini ada 15 sama. Jadi kalau sama di sini nanti kita cukup wakilkan dengan satu nomor saja karena dia sama. Kalau tidak sesuai, kita cari lagi ke bawah, masih 15. Nah, di sini ada Vernier kaliper dengan panjang 32 cm dengan nomor 108. Oke, kita ambil yang ini saja, nomor 108. Kita kembali ke riwayat tadi. Sekarang kita ganti angka di atas menjadi 108. Enter. Oke, sudah namanya sudah terganti. Nama alat ukurnya adalah Vernier kaliper 32 cm. Nah, di sini terdata ada beberapa nama siswa yang melakukan peminjaman dan pengembalian terhadap alat ini. Nah, di sini terdata dengan jelas siapa saja yang melakukan peminjaman dan pengembalian terhadap alat ukur mekanis Vernier kaliper 32 cm. Nah, terus kalau kita ingin nomor yang lain, umpamanya bisa juga kita rubah menjadi angka 100. Kita cek nama alat ukurnya apa. Nama alatnya adalah sebuah spare part dinamo starter. Siapa saja yang melakukan peminjaman dan pengembalian terhadap spare part ini. Di sini datanya juga sudah terlihat dengan jelas, tanggalnya sudah terlihat dengan jelas. Terus WA-nya juga bisa dihubungi kalau sewaktu-waktu kita perlukan. Nah, terus data ini kembali lagi kita cek untuk angka yang lain. Nomor 10, nama alatnya adalah kunci kombinasi 1 set Tekiro. Nah, di sini banyak sekali yang meminjam. Datanya juga terlihat dengan jelas, riwayatnya siapa saja. Nah, itu adalah riwayat alat yang nantinya bisa kita lakukan pencarian dengan tujuan kita ingin mengetahui siapa saja yang melakukan peminjaman dan pengembalian terhadap alat ini. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui riwayat dari alat dan bahan yang sudah diverifikasi oleh Toolman. Di sana tadi kita sudah mengetahui alat tadi sudah dipinjam dan dikembalikan oleh siapa saja. Nah, selanjutnya bagaimana kita ingin mengetahui seseorang itu meminjam alat apa saja. Nah, untuk itu kita masuk ke layanan bengkel yang selanjutnya, yaitu riwayat orang yang sudah mengajukan. Nah, untuk tampilan tabelnya mirip dengan riwayat alat dan bahan. Hanya saja di bagian atas judulnya itu bukan alat, akan tetapi tampilannya adalah nama orang yang meminjam atau mengembalikan tadi. Nah, untuk tampilan tabel sebelah kirinya ini juga ada angka. Angka di sini nanti bisa diganti berdasarkan nomor pengajuan dan pengembaliannya. Nah, untuk tabel-tabel di bawahnya ini juga sama. Di sana ada tanggal,
ada jenis, ada alat dan bahan, ada foto, ada kondisi dan status alat, terus toolman-nya juga ada namanya, guru pengajar, dan terakhir adalah WA yang bisa dihubungi. Nah, untuk ini kalau kita lihat data nomor 1 ini namanya adalah Muhammad Rifki Firmansyah. Kalau kita cek di sini dia sudah melakukan peminjaman dan pengembalian. Nama alatnya adalah radiator cup tester. Nah, kalau kita cek fotonya bisa kita lihat di sini. Oke, bisa ditampilkan dengan baik. Untuk foto yang meminjam juga terlihat dengan baik kalau kita lihat di sini. Oke, sudah terlihat. Nah, untuk WA nanti kalau sewaktu-waktu kita memerlukan kita bisa menghubungi orang yang bersangkutan. Nah, terus untuk data nomor di atas ini bisa kita ganti berdasarkan sheet yang di bawah. Jadi sheet di bawah ada sheet nomor, kita buka. Nah, di sini juga tertera nomor-nomor berdasarkan peminjaman dan pengembaliannya. Nah, kalau ini namanya terasa banyak, kita bisa melakukan pencarian saja agar kita mudah menemukan namanya. Kita coba di bagian pencarian. Umpamanya namanya adalah Abdullah. Oke, di sana terdata ada 27 data. Sekarang kita coba geser ke panahnya ke bawah. Oke, ada di sana. Ada lagi. Oke, namanya sama semuanya. Nah, untuk ini nomornya bagaimana? Nah, nomornya cukup diwakilkan dengan satu nomor saja. Bebas diambil dengan nomor apa saja dengan perwakilan namanya. Kita ambil umpamanya nomornya adalah 500. Oke, kita kembali ke riwayat tadi. Kita input nomornya 500. Oke, tampil semua datanya. Atas nama Raihan Abdullah. Di sana terdata dengan baik, ada tanggal, ada status peminjaman dan pengembalian, ada alat ukur dan semua alat-alat yang sudah dipinjam dan dikembalikan. Terus ada fotonya juga, ada status alatnya, dan guru pengajar beserta toolman. Nah, kalau diperlukan nanti bisa dihubungi WA yang bersangkutan. Nah, sekarang kita coba lagi, kita ganti nomornya menjadi nomor 50 umpamanya atas nama siapa di situ. Oke, sudah muncul atas nama Tiara. Di sini juga terdata dengan baik. Dia meminjam alat apa saja, fotonya juga ada. Kita geser lagi ke nomor lain, umpamanya 52. Enter. Kita cek atas nama Muhammad Jidan. Ini juga terdata dengan baik. Nah, jadi data riwayat ini adalah data riwayat yang sudah diverifikasi oke oleh toolman. Jika toolman tidak memverifikasi atau dikasih tanda X, maka data-data ini tidak bakalan muncul ke dalam sistem. Jadi sekali lagi diverifikasi dulu baru masuk ke dalam sistem. Demikianlah sobat otomotif aplikasi peminjaman alat yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen dan subscribe video kita hari ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.